Retakan besar di dalam garasi Yamaha yang tak bisa lagi disembunyikan. Garasi Yamaha yang dulu dikenal sebagai ruang paling harmonis di pedok, kini berubah menjadi medan perang senyap. Teknisi, manajer, hingga analis data berjalan seperti sedang menghindari ranjau psikologis. Di satu sisi, Fabio Quartararo datang dengan beban emosi yang semakin berat, tidak hanya karena motornya sulit dikendarai, tetapi juga karena ia merasa kehilangan kendali atas masa depannya. Di sisi lain, Toprak Razgatlioglu hadir dengan aura kepercayaan diri yang membuat banyak orang di dalam tim bertanya-tanya, apakah inilah pemimpin baru untuk proyek V4? Setiap diskusi teknis sekecil apapun kini mengandung ketegangan yang tak pernah ada sebelumnya. Retakan yang dulu hanya berupa bisik-bisik kini menjalar menjadi garis besar yang membelah ruang kerja mereka. Bukan lagi sekedar perbedaan pendapat, melainkan dua arah masa depan Yamaha yang bertabrakan keras. Quartararo, sang juara dunia yang kini menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Fabio bukan sekedar kesal, ia terluka secara identitas. Ia merasa motor baru ini merampas gaya balap yang sudah menjadi bagian dari dirinya sejak kecil. Ketika ia menekan rem, motor tidak bereaksi seperti yang otaknya bayangkan. Ketika ia mencoba mempertahankan corner speed, motor justru melawan. Setiap lap, ia merasakan dirinya semakin jauh dari versi terbaiknya. Ia mulai mempertanyakan apakah ia masih pembalap yang sama. Frustrasi itu semakin dalam ketika ia melihat orang lain, Toprak, bisa menguasai motor yang sama. Dalam dunia pembalap top, perbandingan semacam itu bukan sekedar menyentuh ego, tetapi juga mencabik kepercayaan diri. Quartararo masih memiliki kecepatan alami luar biasa, tetapi ia seperti terjebak dalam cermin yang menunjukkan versi dirinya yang tidak ingin ia lihat. Yamaha V4, mesin baru yang lebih mirip pedang bermata dua. Keputusan Yamaha untuk beralih ke mesin V4 dianggap sebagai keputusan paling penting dalam 2 dekade terakhir. Mesin ini dirancang untuk menutup ketertinggalan top speed terhadap Ducati dan KTM. Secara teori, Yamaha akhirnya memiliki mesin yang mampu bersaing di trek lurus. Namun teori tidak selalu selaras dengan kenyataan. Mesin V4 menghadirkan tenaga kasar yang mengubah seluruh filosofi M1. Stabilitas pengereman melemah, sensasi lembut di tikungan hilang, dan setiap manipulasi throttle terasa seperti menahan naga yang baru bangun. Yamaha mungkin mendapatkan apa yang mereka cari dalam hal angka, tetapi mereka kehilangan esensi yang membuat motor mereka istimewa. Akibatnya, Yamaha kini tidak hanya berjuang mengembangkan mesin, tetapi juga berjuang menemukan jati dirinya. Dua pembalap, dua dunia, satu konflik yang tak terhindarkan. Pertarungan antara Fabio dan Toprak bukan sekedar perbandingan performa. Ini adalah perang dua filosofi teknik yang tak bisa disatukan begitu saja. Fabio percaya motor harus menyatu dengan pembalap. Ia hidup dari feeling, insting, dan harmoni antara tubuh dan mesin. Sementara Toprak membawa mentalitas berbeda. Motor adalah alat yang harus ditaklukkan, bahkan jika itu berarti mengubah cara mengendarai dari dasar. Di garasi yang sama, dua pendekatan ini tumbuh seperti dua kutub magnet yang semakin lama semakin saling menolak. Ketegangan bukan hanya ada pada hasil lap time, tetapi pada tatapan, nada suara, dan cara mereka berbicara dengan tim. Yamaha kini terjebak di antara dua cara pandang yang tidak bisa berjalan bersama tanpa saling melukai. Pendekatan metodis Toprak yang mulai mempesona Yamaha. Toprak tidak hanya cepat, ia cerdas secara teknis. Ia memperlakukan motor seperti teka-teki mekanis yang harus dipecahkan lap demi lap. Setiap sesi uji coba, ia meminta data lebih rinci daripada pembalap manapun. Ia tidak sekedar mengeluh, motor ini sulit, tetapi menjelaskan dengan presisi bagian mana yang harus disentuh. Para teknisi merasa terbantu karena Toprak memberikan arah yang konkret. Di saat Fabio tenggelam dalam frustrasi, Toprak memberi sinar harapan yang semakin terang. Dan seperti biasa, kerja keras tidak pernah berbohong. Lap time-nya terus naik langkah demi langkah, seperti proses yang tidak terburu-buru tetapi tak pernah berhenti. Yamaha mulai melihat bahwa di tangan Toprak, V4 ini bukan monster, melainkan potensi besar yang menunggu dibentuk. Garis pemisah dalam tim yang kini makin terlihat jelas.
Meski tak pernah diucapkan secara terbuka, siapapun yang berada di dalam tim dapat merasakan bahwa preferensi teknisi mulai terbelah. Ada yang tetap setia pada Fabio, mengingat kontribusinya sebagai juara dunia dan ikon Yamaha modern. Namun, semakin banyak yang mulai tertarik pada pendekatan Toprak yang membuat pekerjaan mereka lebih mudah dan terarah. Di ruang rapat internal, diskusi mulai condong mengarah pada eksperimen agresif yang lebih cocok untuk gaya balap Toprak. Yamaha tidak mengakui adanya kubu-kubuan, tetapi atmosfer di garasi membuktikan hal sebaliknya. Ini bukan hanya perbedaan karakter, ini pertarungan pengaruh yang semakin sengit. Tekanan mental besar yang menggerus silently Fabio dari dalam. Meski terlihat tegas di depan kamera, Fabio menyimpan pergulatan berat. Narasi media yang mulai menggambarkannya sebagai pembalap yang banyak mengeluh, melukai kepercayaan dirinya. Ia merasa disudutkan oleh perubahan yang tidak pernah ia minta. Lap time yang stagnan hanya memperburuk situasi. Fabio semakin terisolasi secara emosional, merasa ia harus membuktikan sesuatu setiap kali keluar pit lane. Tekanan itu bukan hanya soal performa, tetapi juga soal mempertahankan statusnya sebagai pemimpin proyek Yamaha. Dalam diam, ia mulai melihat Toprak bukan hanya sebagai rekan setim, tetapi sebagai ancaman eksistensial terhadap perannya di dalam tim. Yamaha diambang keputusan paling krusial dalam sejarah modern mereka. Pabrikan besar seperti Yamaha selalu bergerak dengan kehati-hatian ekstrim, tetapi kali ini mereka tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka harus menentukan arah pengembangan. Apakah mereka akan membangun motor jinak seperti keinginan Fabio atau motor agresif yang memberi Toprak ruang untuk berkembang? Kedua pilihan membawa resiko besar. Membahagiakan Fabio berarti bergerak mundur dari ambisi V4 yang mereka kejar mati-matian. Mengikuti Toprak berarti memaksa Fabio untuk beradaptasi atau tersingkir. Keputusan ini akan menentukan apakah Yamaha tetap menjadi kekuatan besar MotoGP atau tenggelam dalam kebingungan teknis yang berkepanjangan. Pertarungan narasi publik yang semakin memanaskan situasi internal. Media dan fans mulai menciptakan dua cerita yang sangat berbeda. Fabio sebagai pembalap yang meratapi nasib dan Toprak sebagai pahlawan baru yang membawa harapan. Narasi ini, meski tidak sepenuhnya akurat, mulai mempengaruhi atmosfer tim. Yamaha tahu bahwa reputasi pembalap juga berdampak pada sponsor, strategi, dan masa depan brand. Ketika publik mulai berpihak pada Toprak, tekanan terhadap Fabio semakin berat. Setiap komentar yang ia lontarkan kini dipelintir menjadi sinyal kelemahan. Inilah medan perang baru yang tidak terlihat, di mana opini publik sama tajamnya dengan kritik teknis. Siapa yang akan memimpin Yamaha? Masa depan yang hanya bisa dipilih, bukan dihindari. Yamaha kini berdiri di persimpangan yang menentukan. Mereka tidak bisa lagi mencoba memuaskan dua kubu sekaligus. Mereka harus memilih jalan. Apakah mereka akan membangun motor berdasarkan karakter pembalap bintang yang pernah membawa mereka kejayaan, atau mereka menatap masa depan bersama pembalap yang mau menyesuaikan diri dengan teknologi baru? Jawaban ini akan membentuk identitas Yamaha selama bertahun-tahun ke depan. Satu hal pasti, era V4 tidak memberi ruang bagi keraguan. Baik Fabio maupun Toprak, salah satu dari mereka akan menjadi wajah baru proyek Yamaha. Pertanyaannya hanya satu, siapa yang akan berdiri tegak ketika debu pertarungan ini akhirnya mereda?